Shalom, saya Pastor Hadirat Soadi. Selamat datang keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online hari ini, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hati Anda untuk mengizinkan Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang dan kembali kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara kita percaya hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Mazmur 92 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Mari saudara kita mau naikkan puji syukur, nyanyian syukur kepada Tuhan karena kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku sembah Kau, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembahmu, Yesus, Kau kami sembah. Selamanya Kau Allah, kami tinggikan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, Shalom. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersukaria dan bersukacita di dalamnya. Saya percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita itu setia. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 yang saya beri judul Kesetiaan di dalam Kesulitan. Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-16 ayat ke-21. Demikian bunyinya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ayat 17, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan
Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa supaya firman-Mu pada pagi hari ini sungguh berbicara kepada kami dan menjamah hati kami, menguatkan iman kami untuk kami lebih semakin mengasihi Engkau. Karena itulah satu-satunya hal yang kami butuhkan pada saat ini, yaitu kehadiran-Mu, menyadari kehadiran-Mu setiap hari di tengah-tengah badai ini. Kami mengucap syukur, hamba berdoa sekali lagi, kuat kuasa Roh Kudus-Mu berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam kisah yang baru kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa badai itu terjadi tanpa kita duga. Masalah terjadi tanpa kita rencanakan. Pandemik yang ada saat ini pun tiba-tiba terjadi, dan saya percaya banyak orang yang tidak siap waktu hal ini terjadi. Namun di dalam semuanya ini kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh komplain kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan situasi. Tetapi kita harus tetap memandang Tuhan yang tetap bertakhta, Tuhan yang tetap berkuasa, Tuhan yang setia. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus setia di tengah-tengah kesulitan ini. Ada beberapa pelajaran yang saya ingin bagikan kepada saudara melalui kisah yang baru kita baca barusan tadi. Dari ayat yang ke-16 sampai ayat ke-21. Pelajaran yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah mengerti bahwa Tuhan yang menciptakan dan berkuasa atas segalanya. Di mana ayat yang ke-19 dikatakan Yesus berjalan di atas air. Haleluya. Itu melawan hukum alam saudaraku untuk berjalan di atas air. Tidak mungkin karena volume tubuh kita itu jauh lebih besar, pasti tenggelam. Tetapi Yesus berjalan di atas air. Haleluya. Di dalam keadaan yang sulit ini, untuk kita setia kepada Tuhan, kita harus belajar untuk mengerti bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan berkuasa atas segalanya. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Dan itu sebabnya Tuhan tidak pernah panik. Karena Dia menciptakan dunia dan segala isinya. Alam semesta itu ciptaan Tuhan. Dan Dia tidak pernah terkejut dengan hal apapun yang terjadi di dunia ini. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, seluruh bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan tetap berkuasa. Sadari, mulai mengertilah bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Kalau keadaan semua yang tidak enak ini terjadi, Tuhan tidak pernah terkejut. Tuhan tidak pernah angkat tangan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa keadaan yang terjadi ini memang tidak enak. Bagi tubuh kita, bagi kenyamanan kita, enggak enak sekali. Kenyamanan kita diambil, saudaraku. Tetapi hal ini tidak membuat kita undur daripada Tuhan. Hal ini justru menunjukkan bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan apa yang kelihatan, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang di dalam, yaitu Kristus. Harta benda, Injil yang saudara sudah terima di dalam Yesus Kristus, itulah harta benda yang termulia. Itulah harta yang tidak dapat diambil oleh dunia ini. Itulah harta yang akan membawa kita
terus sampai masuk di dalam kekekalan. Pelajaran yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah yang ke-19, dikatakan bagaimana Yesus sambil berjalan di atas air. Di tengah gelombang itu dia mendekati perahu murid-muridnya. Suatu pelajaran yang indah yang kita dapatkan, yaitu menyadari bahwa Tuhan tetap peduli dan memperhatikan kehidupan setiap anak-anaknya. Saya selalu katakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan kasih itu sifatnya selalu pribadi. Tidak pernah ada seorang pria yang mengatakan, aku mencintai semua wanita. Itu bohong, saudaraku. Karena dia hanya mencintai satu wanita yang akan dia nikahin. Kalau saudara punya teman atau punya pacar yang mengatakan demikian, jangan mau. Karena itu cintanya bohong, saudara. Dan kasih itu sifatnya pribadi. Itu sebabnya Yesus, dia katakan, I love you, aku mengasihi kamu. Itu bukan dilihat secara kelompok, no, tetapi dia lihat saudara pribadi, lepas pribadi. Yesus berjalan mendekati perahu itu karena dia peduli akan kehidupan setiap anaknya. Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, Tuhan berjanji sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mazmur 68 yang ke-20 dikatakan bahwa tiap hari Tuhan itu menanggung beban kita. Tiap hari, berarti Tuhan itu peduli. Itu sebabnya saya ingin saudara menyadari pada pagi hari ini, kita untuk setia di tengah-tengah kesulitan ini, kita harus senantiasa sadar bahwa Tuhan tetap peduli atas hidupku. Ayat yang ke-20 adalah pelajaran yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Di mana pada waktu murid-muridnya sedang mengalami gelombang yang besar, mereka ketakutan dan mereka merasa khawatir dan mulai meragukan akan keberadaan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada mereka, ayat yang ke-20, aku ini. It is I. Ini aku berada di sini. Saudara yang kekasih, untuk setia kita perlu mengenal kepada siapa kita setia. Waktu Yesus berkata, aku ini, itu suatu pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita miliki, yaitu mengerti kepada siapa kita setia. Kalau kita setia kepada orang, kepada perusahaan memang perlu, tetapi kesetiaan kita yang 120%, kalau saya boleh katakan, hanyalah kepada Tuhan. Kesetiaan kita yang 100% itu hanya kepada Tuhan. Banyak gereja yang mengalami juga goncangan saat ini. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya bisnis, bukan hanya industri-industri yang lain. Karena inilah ujian untuk memperlihatkan kepada siapa kita setia. Dengan kata lain, kepada siapa kita mempertaruhkan harapan kita yang 100% ini. Kesetiaan selalu mengandung iman atau percaya kepada siapa kita setia. Karena kesetiaan yang benar akan mengalahkan ketakutan kita. Kalau saudara percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kesetiaan saudara kepada Dia itu akan menghilangkan dan melenyapkan ketakutan yang ada di dalam hidup kita. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Seperti Paulus katakan di dalam kitab Timotius, kepada aku tahu dan aku yakin kepada siapa aku percaya, bahwa Dia akan mempertaruhkan pertandinganku sampai akhir. Kesetiaan mengandung iman percaya kepada siapa kita setia. Banyak orang Kristen yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendetanya,
kecewa dengan pemimpinnya. Banyak orang yang kecewa kepada orang karena mereka menaruh percaya atau kesetiaan mereka kepada orang. Tetapi kalau kita menaruh kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia itu kepada kita, Dia akan membawa kita sampai akhir. 2 Timotius 1 yang kedua ayat pasal yang pertama yang ke-12 tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita sampai akhir. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 juga dikatakan Tuhan itu setia. Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia seringkali. Seringkali justru di tengah-tengah kesulitan kita malah sebetulnya komplain kepada Tuhan. Kita bahkan berani menyalahkan Tuhan. Yang sebenarnya kita tidak boleh. Namun Alkitab berkata Tuhan itu tetap setia. Ingat saudaraku, untuk kita setia, kita perlu mengerti Tuhan itulah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu sangat besar dan berkuasa atas segalanya. Menyadari Tuhan itu tetap peduli dan mengerti kepada siapa kita percaya. Saudaraku, kepercayaan atau kesetiaan kita itu hanya 100% hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia. Tetap setia sampai akhir. Saudara yang kekasih, dalam kita mengerti, menyadari kepada siapa kita percaya, maka akan timbul pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan, yang kepada Dia, kepada siapa kita percaya. Kita mulai memuji Dia. Dan kalau saudara merasakan kelemahan, iman kelihatannya mulai turun, mulai memandang kepada Tuhan dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sebab kepada Dialah kita setia, saudaraku. Lagu yang mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih setianya tidak pernah berubah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan izinkan kebimbangan, ketakutan membuat kita undur dari Tuhan. Membuat kita menyalahkan Tuhan. Membuat kita menyalahkan situasi kita. Membuat kita menyalahkan orang lain. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Menyadari karena kepada siapa aku setia. Aku setia bukan kepada manusia. Aku setia bukan kepada organisasi. Walaupun itu penting saudaraku, karena organisasi itu butuh orang-orang yang setia. Tetapi kesetiaan kita yang terutama dan yang 100% harus kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau kesetiaan saudara kepada Tuhan itu 100%, saudara tahu Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, Tuhan itu memelihara. Kalau kesetiaan saudara kepada sesuatu, kepada orang, kepada pemimpin yang salah, saudara tahu. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membantu, Tuhan yang melindungi. Sehingga saudara diluputkan dari mara bahaya. Kesetiaan kita hanya kepada Tuhan. Kesetiaan kita hanya kepada Dia yang memberikan hidupnya kepada kita. Dan menebus kehidupanku dari dosa dan memberikan kehidupan yang penuh arti.
Pelajaran yang keempat yang saya ingin bagikan dalam ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Pelajaran ini memberikan kesadaran bahwa kesulitan adalah bagian daripada proses pertumbuhan. Kesulitan adalah bagian daripada proses pertumbuhan. Proses pendewasaan di dalam iman. Yesus berkata, jangan takut. Karena kesulitan, saudara, adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Roma pasal yang kelima yang 3 mengatakan, kesulitan, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Melalui tantangan yang ada, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Karena melalui situasi ini, kita semakin diingatkan dan semakin didorong dan dihimbau untuk mencari Tuhan. Belajar untuk menyimpan waktu dengan Tuhan. Berdoa. Menyimpan waktu di bilik pribadi. Memiliki waktu saat teduh bersama Tuhan. Dulu sebelum pandemik ini terjadi, kita masa bodoh terhadap Tuhan. Kita nggak mau ingat tentang Tuhan. Tapi banyak orang, saya percaya di dalam keadaan yang sulit ini, justru kita semakin ingat kepada Tuhan. Dan kita semakin mencari Dia. Inilah saat-saat di mana kita dapat menemukan Tuhan di dalam doa. Kesulitan adalah proses pertumbuhan. Yesus berkata, jangan takut. Karena justru sesungguhnya di dalam kesulitan-kesulitan itulah banyak berkat-berkat yang tersembunyi yang kita bisa nikmati, yang bisa dapatkan. Berkat-berkatnya, saudaraku, dulu orang gak bisa simpan waktu dengan keluarga, sekarang bisa simpan waktu. Anak-anak yang dulu merindukan orang tuanya pulang kerja di rumah, sekarang mereka menemukan waktu untuk simpan waktu, spend time, simpan waktu dengan orang tuanya. Saudaraku, ini berkat yang luar biasa. Dan banyak lagi orang yang gak bisa masak sekarang jadi pinter masak. Orang yang dulu gak bisa piano sekarang mulai belajar piano. Jadi ternyata banyak berkat-berkat, potensi-potensi yang dikembangkan melalui kesulitan ini. Jadi saudaraku, ingat, kesulitan adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Kalau kita mau setia, kita harus menyadari bahwa kesulitan adalah kesempatan untuk kita mengalami pertumbuhan dan pendewasaan. Yang selanjutnya, ayat yang ke-21, pelajaran yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah dikatakan mereka sampai di seberang. Mereka sampai di seberang. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita harus melihat upah yang telah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang setia sampai akhir. Gak salah, saudaraku, untuk melihat upah, karena itu akan mendorong kita untuk tetap kuat, memberikan kita pengharapan bahwa apa yang aku lewati saat ini tidak akan selamanya. Pasti aku akan lewati dengan kemenangan. Amsal pasal ke-28 ayat yang ke-20 dikatakan, orang setia mengalami banyak berkat. Dikatakan demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara yang kekasih, orang yang setia, orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Pasti mendapat banyak berkat. Amsal 28 yang ke-20. Definisi dari banyak di dalam ayat 20 dari pasal 28 kitab Amsal ini adalah definisinya
ada dalam kuantitas yang sangat besar, atau menjadi kaya, atau dicukupkan di dalam segalanya, atau puas. Itu definisinya di dalam bahasa aslinya. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita ini menjadi orang yang setia di dalam segala keadaan, kita adalah orang yang kaya, saudaraku. Kaya bukan hanya di dalam materi, tetapi buat saya definisi dari orang kaya bukan dia punya 10 rumah, bukan. Tetapi definisi dari orang kaya adalah orang yang dapat memberi. Definisi orang miskin adalah orang yang tidak dapat memberi. Jadi siapapun saudara, saudara bisa memilih untuk menjadi kaya atau menjadi miskin. Kalau saudara mau jadi kaya, mulai memberi sukacita kepada orang lain. Mulai memberikan encouragement, mulai memberikan penghiburan kepada orang lain. Saudara jadi orang yang kaya. Berkat-berkatnya sangat banyak bagi orang yang setia. Dan kalau kita belajar untuk memberi apa yang kita miliki, maka Tuhan akan memberikan kita lebih lagi hal-hal dunia ini, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita dapat dipercayai, karena kita orang yang setia. Dan itulah sebabnya tidak salah untuk kita memandang kepada upah yang Tuhan telah sediakan. Kesetiaan di dalam kesulitan ini. Apalagi upah yang telah dipersiapkan bagi orang yang setia, yaitu sukacita kerajaan surga. Matius 25 ayat 21. Yesus berkata, "Well done, my good and faithful servant." Oh, hambaku yang baik, engkau telah berbuat baik dan setia. Masuklah engkau di dalam sukacita Tuhanmu. Enter into the joy of your master. Saudara yang kekasih, sudah disediakan bagi kita. Kalau kita setia sampai akhir, sudah ada sukacita surgawi yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang terakhir, upahnya apa bagi orang yang setia? Yaitu mahkota kehidupan. Wahyu pasal yang kedua ayat ke-10 dikatakan, "Dia yang setia akan kuberikan mahkota kehidupan." Saudara yang kekasih, berkat-berkat, upah Tuhan sudah sediakan. Mari, saya ingin terus mendorong saudara untuk tetap melihat Tuhan, memandang Tuhan, dan jangan lupa memuji Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama saya. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita setia kepada Tuhan yang ajaib. Kita setia kepada Tuhan yang berkuasa. Kita setia kepada Tuhan yang peduli. Kita setia kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Biarlah pujian senantiasa memenuhi hatimu. Kesetiaan di tengah kesulitan ini. Karena kita percaya, kita yakin dan kita tahu bahwa sudah ada upah yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya. Pandemi ini akan segera pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Dan Tuhan yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan umatnya.
Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Apapun kebutuhan mereka di tengah-tengah kesulitan ini, mereka tetap berharap, mereka tetap percaya, beriman kepada Engkau, dan tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada bakal ciptakan karya-Mu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Anda telah mendengar bahwa gereja bukanlah bangunan, tetapi suatu tubuh. Kita membodohi diri sendiri jika berpikir bahwa kita memiliki hubungan satu dengan yang lain kalau kita datang ke gereja. Namun, bangunan tidak menghubungkan orang, itu hanya memperbolehkan kita berada di area yang sama. Satu hal yang menghubungkan gereja adalah Injil Kristus. Karena Injil, kita masih tetap terhubung walaupun tidak memiliki gedung. Meskipun bangunan kosong, hati kami telah terhubung karena koneksi kami melampaui tembok-tembok ini. Koneksi kita tidak dapat dibatasi oleh batu bata atau mortir. Koneksi kita ditemukan dalam Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita. Meskipun kita akan senang ketika kita bisa berkumpul kembali, ini bukan karena bangunan, tetapi karena tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya percaya dan saya berdoa supaya Anda diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah online kita di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap mereka yang bergabung bersama kami di dalam ibadah online. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka lewati, hamba berdoa Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu dan penghiburan yang daripada Tuhan itu memenuhi setiap hati mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, kasih-Nya yang melimpah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran saudara dari hari ini sampai Yesus datang kembali.